Jadi materi kita pada hari ini adalah menteladani Muhammad Al-Fatih. Baik, siap menyimak semuanya? Kita mengkaji waktu kita 1 jam, jam 10 sampai jam 11. Di sana termasuk ujiannya. Untuk memudahkan kita menjelaskannya, saya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan. Karena kita adalah pembelajaran orang dewasa, merdeka belajar, ya kan? Bukan saya mengisi di anak SD, bukan di SMP, tapi saya di SMA. Kita berangkat dari sebuah pertanyaan. Adik-adik semuanya, apa yang Anda ketahui tentang Muhammad Al-Fatih? Ayo, salah satu, dua. Apa yang Anda ketahui tentang Muhammad Al-Fatih? Ayo, minta tolong petugasnya dibagi biar jelas. Yalah, nggak apa-apa. Yang belakang, Bu. Ayo, yang menjawab yang putri. Berdiri menjawabnya. Kalau disuruh berdiri saja. Jadi nampak jelas. Tafadhal, silakan. Ya, jawabannya. Apa yang Anda ketahui tentang Muhammad Al-Fatih? Kalau yang diketahui itu kan apa saja yang kita ketahui? Bebas, panjang, setengah panjang boleh, panjang boleh. Muhammad Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dia putra dari Mantap. Ayo, ada tambahan? Silakan menambahkan. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun. Putra dari titik-titik tadi. Ada yang menambahkan? Putra? Banyak nih, ada di YouTube, ada Felix Show, ada di film-film. Ada tambahannya? Baik. putra dari Sultan Murad II. Putra dari Sultan Murad II. Baik, iya. Adik-adik semuanya, pertama kita kenal dulu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah putra daripada Sultan Murad II dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih adalah putra keturunan ke-7 dari Turki Utsmaniyah yang lahir pada tanggal 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu tanggal berapa? Ya. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi. 1432 Masehi di Turki. Kampung kecilnya Erdine. Di Turki kota besarnya kan, kampung kecilnya Edirne, tulisannya Ediren. Ya. Itu yang singkatnya dulu. Meninggal pada tanggal 3 Mei 1481. Meninggal pada tanggal 3 Mei 1481. Berarti Muhammad Al-Fatih berapa umurnya? Berapa umurnya? 49 tahun. Baik, mari kita lihat dulu siapa itu Muhammad Al-Fatih. Secara singkat tadi, ayahnya bernama Sultan siapa tadi? Murid 2. Ibunya siapa? Ibunya Hanum. Jadi kalau ada yang namanya Hanum,
Itu keturunan dari orang tua Muhammad Al-Fatih. Mari kita lihat keistimewaan Muhammad Al-Fatih ini. Anaknya sangat cerdas, jenius. Kecerdasannya melampaui orang-orang pada masanya. Pada usia 11 tahun dia sudah menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Pertama yang dikuasai adalah bahasa. Beliau menguasai bahasa yang berlaku pada masa itu, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Itali, bahasa semua bahasa daerah di sana. Mahir. Kemudian ilmu-ilmu eksak. Dan yang paling beliau tekuni adalah sejarah. Muhammad Al-Fatih ini mahir dari pintar sekali. Sehingga pada usia 11 tahun, bayangkanlah 11 tahun itu kan baru kelas 5 SD. Atau kelas 2, kelas 6 SD. Oleh ayahnya ini sudah diangkat menjadi gubernur. Bayangkan, sudah menjadi gubernur. Ayahnya seorang sultan, karena kejeniusannya itu. Nah, kemudian pada tahun 1444, sekarang samanya, sekarang 1444 Hijriah. Tadi bertepatan nih sebenarnya. Tahun ini 1444 Hijriah. Pada tahun 1444 Masehi, pada 1444 Masehi, kalau mau dihitung dari sekarang berapa tahun ya? Ayahnya, ya Sultan Murad II itu, beliau ingin pensiun karena terjadi perang waktu itu dengan Hungaria. Kemudian sudah terjadi perjanjian damai dengan Hungaria. Kemudian ayahnya ini ingin ya pensiun, menyerahkanlah kesultanan Turki Utsmani ini kepada putranya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Beliau 3 kakak beradik, karena kakak-kakaknya sudah meninggal, sehingga satu-satunya ya pewaris kerajaan adalah Muhammad Al-Fatih. Selama 2 tahun 1444 sampai 1446 itu periode pertama. Jadi beliau menjadi sultan itu 2 kali. Yang pertama hanya 2 tahun, yaitu 1444 sampai 1446. Nah, melihat terjadi pergantian kepemimpinan di Turki Utsmani dengan Muhammad Al-Fatih yang usianya masih kecil tadi, maka negara tetangga Hungaria, Venesia yang tadi terikat dengan perjanjian damai dengan Turki Utsmani melanggar perjanjian itu karena menganggap remeh Turki Utsmani dipimpin oleh anak kecil. Maka dengan dorongan dan desakan serta diskusi di kabinet, di kementerian Turki Utsmani itu, Muhammad Al-Fatih pada para ya tokoh-tokohnya meminta kepada Murad II untuk kembali menjadi sultan lagi. Sehingga Muhammad Al-Fatih sementara turun, kemudian ayahnya naik lagi. Ayahnya naik lagi menjadi sultan sampai 1451. Jadi sampai 1451, kemudian ayahnya meninggal, Murad II ini meninggal. Barulah pada 1451 tadi secara definitif, ya kan? Secara de facto de jure Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini sebenarnya namanya dalam sultan adalah Sultan Mehmed II, Muhammad II.
Al-Fatih itu digelar nanti setelah penaklukan Konstantinopel. Baik. Jadi periode pertama beliau 1444 sampai 1446. Kemudian periode kedua 1451 sampai 1481. 1451 sampai 1481. Jadi 30 tahun untuk periode yang kedua itu. Pada 1451 itu usia beliau baru 19 tahun. Terbayang nggak? Umur 19 tahun. Adik-adik ini kan sudah banyak juga yang umur 19 tahun. Yang kelas 12 ya. Kelas 12 ada yang 18, ada yang 19. Ya. Bayangkanlah tamat SMA. Tamat SMA diangkat menjadi sultan. Menjadi presiden. Jadi istilah lain sultan, presiden, raja ya. Pada usia 19 tahun. Nah, karena kecerdasannya itu, maka beliau melakukan strategi-strategi, inovasi-inovasi ya, untuk memimpin negaranya itu, sekaligus dia ingin menunjukkan kepada dunia, walaupun saya anak muda, tapi saya bisa. Walaupun saya anak muda, tapi saya bisa. Dan target pertama yang akan dia taklukkan adalah Konstantinopel. Nah, masuk pertanyaan kedua. Apa alasan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Kan target dia kan menaklukkan Konstantinopel. Apa alasannya? Laki-laki kita minta jawabannya. Mungkin sudah ada baca, sudah ada dengar. Penakluk Konstantinopel adalah Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya kenapa Muhammad Al-Fatih begitu semangat ingin menaklukkan Konstantinopel? Mungkin adik-adik mungkin masih ini ya. Apalah Konstantinopel itu? Mana di negerinya, di kampungnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sekilas saja, seperti yang jawaban adik-adik tadi. Makanya tadi kan kita awalnya udah doa nih, Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang apa alasan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Apa alasannya? Ini kan tidak pengetahuan baru. Saya pikir ini bukan pengetahuan baru. Mungkin sebelum-sebelumnya adik-adik juga sudah membaca, mendengar, melihat, ya. Mungkin ini agak aneh nih pesantren Ramadan hari ini. Kok nggak menteladani Nabi Muhammad, sahabat? Kok Muhammad Al-Fatih? Apa alasannya nih? Ada yang menjawab? Jangan nunjuk kawan saya gitu. Nah, jadi kalau kita sportif itu bukan ke kawan, ke saya. Siap Bu, siap Pak. Ada? Jangan ragu, biasa aja. Ayo mic-nya, ada laki-laki yang akan menjawab. Pakai mic. Berdiri, silakan berdiri. Kum. Jadi biasakan kita menjawab tegas, tegap, berdiri. Alumni SMA 3 ini bagus-bagus. Ada yang di kantor saya tuh alumni SMA 3, STTD. Ada. Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Sekarang jadi PNS di Dinas Perhubungan. Ayo, siapa namanya? Ayo silakan berdiri. Oh, bodoh. Silakan jawab. Apa alasannya? Karena pusat dari agama Kristen Ortodok. Nah, ini pengetahuannya sudah mulai terbuka. Ada yang menambahkan? Nah, ini alasannya banyak nih. 1, 2, 3, 4. Bisa 2, bisa 3, nggak cuma 1. Silakan tambahkan. Tambahannya? Ayo SMA. Ayo.
Ayo. Nggak apa yang bisa? Kawan, dikasihkan ke teman lagi mic-nya. Beri dia baca. Ini jawaban 1 karena pusat ya Kristen Ortodok di Konstantinopel. Itu Kaisar Bizantium Romawi Timur. Ayo. Biar cepat sampai kepada poin utamanya. Baik, silakan. Ya, begitu. Alasannya karena ingin menegaskan agama Islam di Konstantinopel, karena di Konstantinopel itu ajarannya agama Kristen. Iya, menegaskan agama Islam sampai ke sana, menguatkan. Baik, beberapa alasan sebagaimana disebut oleh teman-teman tadi benar. Kita urutkan. Poin yang pertama yang mendorong Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel karena ingin strategis ya tadi. Nanti spesifik Konstantinopelnya. Tambahan tadi ya, letaknya strategis di jantung pertemuan antara Asia dengan Eropa. Jadi Asia dan Eropa itu pertemuannya itu di Konstantinopel, pusat perdagangan dunia. Ingat pada masa itu transportasi utamanya adalah laut, ya kan? Kan belum ada udara, darat dan laut. Benua Eropa, benua Asia pertemuannya berada di Konstantinopel. Ya, kita urutkan. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih ingin merealisasikan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembiranya? Coba adik-adik bayangkan 1451 beliau menjadi sultan. Yang kedua ini Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersabda sekitar pada tahun 2 atau 3 Hijriah. Baru Nabi para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah selama periode 10 tahun di Madinah. Pada semasa periode itulah Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya? Dengarkan baik-baik ini, dan inilah yang memotivasi beliau. Dia dapatkan dari pelajaran dari gurunya, dia dapatkan pelajaran dari pendahulu-pendahulunya. Karena Turki Utsmani dekat dengan Konstantinopel, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Sungguh katanya, Konstantinopel akan ditaklukkan. Pada waktu itu belum ditaklukkan. Ingatnya, Konstantinopel itu dia berdiri jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya. Nabi Muhammad lahir tahun berapa Masehi? Tahun berapa Masehi? 571. Ingat ya? 571. Itu Nabi Muhammad lahir Masehinya. Konstantinopel itu dibangun pada tahun 330. 330 itu kerajaan Kaisar Bizantium yang ibu kotanya Konstantinopel itu berdiri. Sehingga pada saat Rasulullah menjadi Rasul, itu Konstantinopel itu sudah menjadi negara terkuat di dunia pada masa itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan saat itulah Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Ingat, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Kalimat hadis inilah yang mengiang-ngiang terus di Muhammad Al-Fatih. Sekali lagi, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Itulah kenapa salah satu dan alasan utama oleh panitia sejarah Muhammad Al-Fatih ini perlu disampaikan kepada generasi muda ini. Supaya kita melek sejarah, kita tahu siapa orang yang terbaik di dunia ini. Tentu di samping Rasulullah dan para sahabat ya. Ya, Rasulullah dan sahabat itu terbaik. Tapi terbaik berikutnya inilah. Ini alasan yang pertama. Ingin merealisasikan kabar gembira dari Rasulullah bahwa Muhammad Al-Fatih siap menempati posisi terbaik, sultan terbaik, pasukannya terbaik. Nanti kita lihat pasukan Al-Fatih ini terbagi menjadi pasukan elit 1, elit 2. Nggak cukup waktu 1 jam sebenarnya ini, karena dia berseri-seri dia. Ya. Alasan yang kedua, tadi alasan pertama ya. Alasan yang kedua karena letaknya yang sangat strategis tadi. Letaknya yang sangat strategis tadi, dia sebagai pusat perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga kalau itu dikuasai maka sama dengan menguasai dunia. Baik. Alasan yang ketiga, ingat ya, alasan satu dorongan keimanan, alasan kedua karena strategis tempatnya, alasan ketiga pada saat itu ketika Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan tadi, kondisinya Kekaisaran Bizantium yang ibu kotanya Konstantinopel sedang berada dalam kondisi yang agak lemah. Karena konflik internal terjadi konflik antara Romawi Timur dengan Romawi Barat. Romawi Timur dengan Kristen Ortodok, Romawi Barat yang berpusat di Italia dengan Kristen Katoliknya, Protestannya. Sehingga terjadi konflik internal. Sehingga sedikit melemah dari menjaga negaranya. Tapi sungguh pun sedikit lemah, negara-negara lain yang sudah mencoba untuk menerobos Konstantinopel ini tidak ada yang bisa. Tidak ada yang sanggup. Baik, paling tidak ada 3 itu alasannya. Oke? Alasannya kenapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Tadi kan kita sekarang sudah tahu nih Muhammad Al-Fatih seperti ini karakternya. Dia orangnya cerdas, kuat fisiknya, kuat imannya, sholat 5 waktu, sholat sunat, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan Senin Kamis, baca Al-Quran, menguasai bahasa, menguasai ilmu, sangat luar biasa, hebat, jenius orangnya. Kemudian Konstantinopel adalah tempat yang strategis, jantung perdagangan dunia. Dan Konstantinopel itu dilapisi dengan benteng-benteng yang berlapis. Konstantinopel dia punya teluk yang dirantai. Baik, karena waktu, pertanyaan ketiga. Terus apa strategi Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel tadi? Konstantinopel itu negara kuat, terkuat di dunia. Sudah berkali-kali negara-negara lain ingin menaklukkan Konstantinopel, tapi tidak bisa. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel?
Kondisinya sekarang kan sudah tertaklukkan. Tentu pertanyaannya, apa strategi Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Ayo silahkan. Yang lainnya, ayo adik-adik yang bujang. Yang jawab jangan cuma satu orang, semuanya menjawab. Siap, saya 1, 2, 3. Silakan yang putri, adik-adik. Mungkin sudah mendengar, sudah membaca, atau paling tidak reka-reka. Kan bisa aja. Ini negaranya kuat. Yang Al-Fatihnya ingin menaklukkan itu. Kira-kira apa strategi yang dibangun, yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Ayo. Ini SMA nih. Kasih mic-nya, berdiri, sampaikan. Mana mic-nya? Dikasih ke temannya. Maaf, tidak sempat kenalan ya. Nanti terakhir kita kenalan. Silakan. Membuat perjanjian dan membentuk benteng serta memperbanyak persenjataan dan armada perjuangan dan membentuk 400 kapal laut. Mantap, luar biasa. Kalau dipoin-poinkan, 1, membuat perjanjian, 2, membuat benteng-benteng, 3, membuat senjata-senjata, 4, apa tadi? Membuat armada-armada yang kuat, 5, iya, dengan kapal-kapal perangnya. Udah 5. Ada yang menambah? Silakan ditambahkan. Jadi sebenarnya strategi ini adik-adik, kalau ada soal yang bentuk esai itu, lisan, orang pertama seharusnya menunjuk. Karena kalau orang pertama nunjuk, jawabannya banyak kemungkinan kan. Kalau ada 5, orang yang pertama jawab 2, peluang yang kawan lain tinggal 3. Iya kan? Nanti kalau orang kedua menjawab dapat 1, peluang berikutnya tinggal 2. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini sportif, pokoknya sampaikan. Sekarang udah 5, udah diborong sama teman kita ini. Tentu yang lainnya apalagi ya? Apalagi ya? Atau kawan-kawan ini nggak mau pikir, udah terserah Pak lah. Iya, terserah Pak aja lah. Ayo, tak ada tambahan? Baik, satu-satu kita bahas. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kita ini. Yang pertama, secara garis besar ada 2 ya. Secara garis besar 2. Nanti yang 1 itu bagiannya masing-masing. Secara garis besar, strateginya itu ada 2. Yang pertama diplomatik, yang kedua militer. Ya. Secara garis besar, strateginya itu ada 2. Yang pertama apa? Diplomatik. Yang kedua militer. Dan sebenarnya adik-adik semuanya, 2 strategi ini itu memang harus dimiliki oleh siapapun pemimpin. Siapapun pemimpinnya. Baik pemimpin kampung, pemimpin desa, jadi Pak Kades, Pak Camat, Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Presiden. Itu strategi untuk membangun negara, strategi untuk meningkatkan kualitas kebangsaannya itu. 2 itu sebenarnya intinya. Yang pertama dibangun diplomatik, yang kedua dikuatkan militernya. Kalaulah 2 itu dikuasai, dia akan menjadi orang kuat. Dia akan menjadi negara kuat. Ini sebenarnya sekali lagi poin-poin penting yang ingin disampaikan pada generasi muda ini, sehingga kita punya wawasan yang luas, tidak banyak mota, tidak hanya main TikTok, tidak hanya main game-game, sehingga waktu itu bermanfaat. Karena kita anak muda ini, otak kita sedang siap untuk diisi, jangan disia-siakan. Siap? Setuju? Yang pertama diplomatik, yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih
begitu dilantik menjadi presiden, begitu diangkat menjadi sultan, strategi yang pertama dia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan negara tetangga. Itu bahasanya ya. Menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan negara tetangga. Kalau merugikan pasti negara tetangga nggak mau kan? Boro-boro ngeluarkan perjanjian, kita aja rugi, ya kan? Ini strategi, bahasanya mundur selangkah tapi untuk maju jauh ke depan. Kecerdasannya luar biasa. Muhammad Al-Fatih kumpulkan para menterinya, para diplomatnya. Kita harus mengadakan perjanjian damai, kerjasama dengan negara-negara tetangga. Tentu selain Konstantinopel, karena Konstantinopel dia sudah mengakui dirinya bangsa terkuat. Dia nggak akan mau kerjasama dengan orang lain. Maka negara-negara kecil di sekitarnya itu diajak kerjasama. Pertama yang diajak adalah Hungaria, kemudian Venesia. Ada negara Hungaria, ada Venesia, itu dekat dengan Turki Utsmani, diundang untuk membuat perjanjian kerjasama antar negara. Dalam perjanjiannya itu lebih banyak menguntungkan Hungaria dan Venesia. Kalau adik-adik gimana? Saya misalnya Pak Supar nih kerjasama dengan adik. Kita tandangani kerjasama pasal 1 100 juta untuk adik, pasal 2 50 juta untuk Pak Supar. Mau enggak? Ya 100 juta untuk adik, 50 juta untuk saya. Tentu siapapun pasti mau kan. Kalau kerjasama kan biasanya kan saling menguntungkan. Ini untung juga, cuma sedikit untungnya bagi Turki, tapi untung banyaknya di negara tetangga. Baik dia perjanjian perdagangan, perjanjian masalah SDM, perjanjian ini semuanya diplomatiknya. Jadi terkesan negara-negara tetangga itu dibantu, ditolong oleh Turki. Akhirnya banyaklah terjadi perjanjian dengan negara-negara kecil tetangga itu, dan setiap pasalnya itu di akhir pasalnya Muhammad Al-Fatih menyampaikan, kami akan menaklukkan Konstantinopel. Mohon tuan-tuan tidak mengganggu rencana kami. Diikatnya di sana. Dan mohon tuan-tuan tidak bekerjasama dengan Konstantinopel. Disetujui. Itu selama 2 tahun. 1451 sampai 1452. Pada masa perjanjian dengan daerah-daerah tetangga itu, di saat itulah Muhammad Al-Fatih menyusun strategi-strategi, membangun benteng-benteng yang menghadap kepada Konstantinopel, kemudian melatih pasukan-pasukan elit, pasukan-pasukannya dilatih sedemikian rupa, kemudian menyiapkan persenjataan, dan pada masa itu senjata yang paling canggih dimiliki oleh dunia adalah yang dirakit oleh Muhammad Al-Fatih dengan ini ada ininya, menggunakan teknisi atau pakar meriam dari negara tetangga, dari Hungaria yang namanya Urban. Ada ahli senjata itu dari Hungaria, dari negara tetangga, ya, diminta kerjasama bekerja dengan Turki Utsmani, membuat meriam yang lebih canggih daripada meriam yang dimiliki oleh Konstantinopel. Nanti adik-adik bisa ngelihat di share tuh, bisa aja dicari isinya. Misalnya meriam buatan Muhammad Al-Fatih, itu jangkauan lompatannya, jangkauan lemparannya itu 12 km. 12 km dari sini kemana? Dari sini ke Sawalunto.
Lebih. Kalau pada masa itu sudah canggih. Jangan dibayangkan sekarang. Sekarang 2024. Ini pada tahun 1451. Diameternya itu ada 26 cm. Sehingga membuat meriam, membuat persenjataan pada masa itu. Jadi benar disampaikan oleh adik kita tadi. Barulah kemudian setelah semuanya siap, ya, setelah semuanya, dan ini strategi semua orang. Adik-adik, kalau adik-adik mau ujian, jangan pergi bunuh diri, ya. Atau adik-adik ada yang mungkin ikut di klub-klub atau di silat misalnya, di karate, atau bola, ada futsal, ada bola kaki. Jangan cuma semangat bertanding aja. Yang lebih semangat itu adalah berlatih. Ini ada bunda kita pelatih tari di SMA 3. Nah Bu, kalau mau FLS 2N tuh untuk lomba seni itu jangan semangat. Ini Bu kepala sekolah kita guru kimia. Sama dengan yang menyampaikan. Ya. Jangan cuma bersemangat mau pergi bertanding olimpiade, sekarang kompetisi namanya ya. Tapi yang paling penting itu adalah persiapannya. Dan itulah strategi yang disusun oleh Muhammad Al-Fatih. Barulah pada tahun 1453 melakukan ekspansi. Melakukan apa? Ekspansi. Ekspansi militer, sasaran utamanya adalah kota Konstantinopel. Jadi saya bilang pasukan Muhammad Al-Fatih ini berlapis-lapis ya. Ada pasukan elit yang pertama itu namanya Yanisari. Ada namanya bahasa kita Yanisari. Pasukan elit yang kedua itu Sipahi. Ada pasukan yang tugasnya itu ini infanteri Sipahi ini, dia jam 4 dini hari itu sudah mulai gerilya sampai terbit matahari. Kemudian yang pasukan Yanisari ini pasukan penerobos, pasukan terdepan yang tidak takut mati. Adik-adik tahu nggak berapa pasukan yang disiapkan oleh Muhammad Al-Fatih? Berapa? 100.000 tentara. Terbayang adik-adik 100.000 tentara. Penduduk Sawalunto berapa? Ini mudah-mudahan adik-adik yang sambil main ini telinganya tetap dengar ya. Jadi ilmunya masuk. Kami kalau di TK namanya apa namanya? Anak hiperaktifnya apa namanya? Ya. Penduduk Sawalunto itu hanya cuma 67.000. Tidak cukup. Kemudian ada kapal perang yang paling canggih pada waktu itu, 31 kapal perang canggih. Kemudian kapal perang lainnya 320 kapal. Ingat, karena Konstantinopel itu sebuah pulau, ya kan, yang sekitarnya adalah samudra, benua Eropa, benua Asia. Kemudian strategi yang digunakannya adalah laut, darat. Nah, kemudian dilakukanlah pengepungan Konstantinopel. Kemudian tepat berdiri di depan gerbang Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih berseru dengan semangatnya. Nah, kalimat inilah yang mesti kita camkan, yang sama kita jadikan semangat kita. Jadi kalau menyampaikan kisah Muhammad Al-Fatih, kalau tidak dengan semangat, nggak dapat ruhnya, nggak dapat semangatnya Muhammad Al-Fatih. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Hai Konstantinopel,
Disebutnya, hai Konstantinopel, antara saya menaklukkan Anda atau Anda menaklukkan saya. Tantangan yang sangat luar biasa ini. Hai Konstantinopel, antara saya menaklukkan Anda atau Anda menaklukkan saya. Suara ini lantang sampai ke istana, didengar oleh Kaisar Konstantin ke-11. Jadi pada waktu itu Konstantinopel dipimpin oleh Kaisar Konstantin yang ke-11. Namanya Palaiologos. Namanya biasa Palaiologos. Palai. Kalau Kapuasu nanti palai apa? Palai ikan. Palaiologos. Palaiologos itu nama Konstantin ke-11 pada saat Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel itu. Terdengar oleh Kaisar Konstantin, dijawab langsung oleh Kaisar itu, menolak kedatangan Muhammad Al-Fatih dan siap melakukan perlawanan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah perang berkecamuk antara pasukan Konstantinopel dengan pasukan Muhammad Al-Fatih. Yang sering kita dengar, strategi Muhammad Al-Fatih ini sangat luar biasa, karena teluk yang mengitari Konstantinopel itu dipasang rantai, sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa berlabuh ke pantai. Apa yang dilakukannya? Malam-malam hari Muhammad Al-Fatih menarik kapal-kapalnya tadi ke daratan, ke gunung. Iya, melingkari kota Konstantinopel ini, yang pada para pasukannya konsentrasi menghadap gerbang masuk dari pelabuhan itu, tapi oleh Muhammad Al-Fatih diambil utar, melalui darat, ditarik kapal-kapal Muhammad Al-Fatih pada malam hari dengan berbagai macam strategi. Kalau dibaca yang lainnya, ada menggunakan minyak-minyak dioleskan kepada kayu-kayu ke daratan ini sehingga kapalnya bisa mudah untuk naik ke atas. Ada juga menggunakan binatang kerbau. Kerbau yang ada di sana digunakan talinya, didorong oleh pasukannya. Dan apa yang terjadi? Pada pagi hari ketika matahari terbit, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih sudah berada di puncak gunung. Ini adalah pukulan telak. Pasukan-pasukan Konstantinopel tercengang ketakutan. Muhammad Al-Fatih dengan kapal-kapal perangnya seperti itu tidak berlabuh di pantai, tapi berlabuh di atas gunung. Bayangkan. Ini menjatuhkan semangat pasukan-pasukan Konstantinopel. Kemudian meriam-meriam tadi yang sudah rakit sedemikian canggih tadi dilepaskan, membentur benteng-bentengnya, sehingga terjadi berkecamuk perang antara Konstantinopel dengan Muhammad Al-Fatih. Berapa hari pasukan Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel? Berapa hari? Ada yang baca? Ada yang tahu? Berapa hari pasukan Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel sehingga tembus lapisan-lapisan benteng-benteng Konstantinopel tadi dan sampai berperang dengan Raja Palaiologos tadi selama 53 hari. Selama 53 hari, hampir 2 bulan.
pasukan Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dan terjadi berkecamuk perang. Akhirnya Kaisar Konstantin 11 mati terbunuh beserta dengan pasukan-pasukannya, sehingga Konstantinopel takluk di bawah Kaisar Mehmed II Muhammad Al-Fatih. Kemudian di Konstantinopel itu ada gereja ortodok yang besar, apa namanya, yang sekarang sudah dijadikan masjid. Ya, gereja ortodok itu Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam, kemudian gereja besar itu dijadikan masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian nanti dalam perjalanannya kan kembali lagi, sekarang sudah dijadikan masjid lagi. Dan kalau adik-adik melihat simbol Istanbul itu identik dengan masjid itu. Apa nama masjidnya? Alia? Wah, Masya Allah, luar biasa. Konstantinopel itu kemudian dirubah namanya menjadi, sekarang nama Konstantinopel itu apa? Apa? Konstantinopel itu dulu 1400. Sekarang namanya apa? Istanbul. Sehingga Muhammad Al-Fatih mendeklarasikan ibu kota Turki Utsmani pindah ke sini. Maka pada masa itu pindahlah ibu kota Turki Utsmani ke Konstantinopel yang namanya dirubah menjadi Istanbul. Masya Allah. Ini guru kimia cerita sejarah nih ya. Adik-adik tahu? Saya juga guru kimia. Saya S2 sama Bu Erdiani. Ya. Tapi ini kan bisa dibaca, bisa didengarkan. Apakah selesai Muhammad Al-Fatih sampai menaklukkan Konstantinopel? Ya, tidak berhenti sampai di situ. Tentu untuk mengamankan Konstantinopel, tentu juga harus ditaklukkan negeri-negeri jirannya, negeri-negeri ya dekatnya. Dan saat beliau akan melakukan perjalanan ke Italia untuk menaklukkan Roma, di sana beliau sakit dan meninggal pada tanggal tanggal berapa tadi? 3 Mei 1481. Kalau Konstantinopel itu takluk tepat di tangan Muhammad Al-Fatih itu pada tanggal 29 Mei 1453. Tadi kan 1451, 1452 itu kan mengatur strategi internal. 1453 mulai ekspansi militer. Pada tanggal 29 Mei 1453 Konstantinopel tunduk takluk di tangan Muhammad Al-Fatih. Kemudian mengatur strategi pemerintahan berpusat di Konstantinopel. Kemudian semua kerajaannya, pembinaan semuanya berada di sana. Ekspansi sampai ke Balkan, Hungaria, Wallachia, Moldavia, Anatolia. Baik, cukup saat waktunya. Kemudian ada satu periode, satu sesi lagi sebenarnya. Muhammad Al-Fatih melawan Dracula. Itu pada menjelang beliau akan meninggal, yaitu ada pasukan Wallachia. Tapi itu tidak cukup waktu untuk menjelaskan itu. Kita intinya penaklukan Konstantinopel dan kita mengenal siapa itu Muhammad Al-Fatih. Ternyata Muhammad Al-Fatih adalah orang terbaik, ya, pasukan terbaik, pemimpin terbaik setelah Nabi dan Rasulnya, setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Mungkin demikian yang bisa